Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Reza Lena Jumatul Aini dengan NPM A1J024116 dari kelas 1B dengan dosen pengampuku yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah teman-teman, pada video kali ini aku akan membahas mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Penyelenggaraan pendidikan dapat terjadi karena adanya komponen yang saling berkaitan yang membentuk suatu sistem pendidikan itu sendiri. Salah satu komponen pendidikan tersebut adalah peserta didik. Nah, untuk dapat mengelola peserta didik sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan, maka diperlukan manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya manajerial kepala sekolah dalam membantu atau memfasilitasi guru mewujudkan empat pilar pembelajaran di sekolah, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. Nah, manajemen peserta didik ini mengacu pada semua kegiatan yang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan bahwa peserta didik yang terbaik dalam kegiatan kurikuler maupun kokurikuler. Manajemen peserta didik merupakan kegiatan layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan bagi peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas yang direncanakan dan diusahakan sejak peserta didik masuk ke dalam lembaga pendidikan sampai dengan peserta didik lulus dan dinyatakan lulus dari lembaga pendidikan tersebut. Nah teman-teman, manajemen peserta didik ini mempunyai tujuan untuk menata dan mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik sebagai upaya memperlancar proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang kondusif di sekolah sehingga memberikan kontribusi pencapaian tujuan proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Nah, fungsi dari manajemen peserta didik adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri secara seoptimal mungkin, baik secara individu, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi lainnya. Manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah adalah pengaturan sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan sarana dan prasarana di sekolah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah. Nah teman-teman, berdasarkan pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa sarana dan prasarana adalah komponen penting yang harus ada dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan sangat berpengaruh dalam tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana ini meliputi: pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan yang menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah pengadaan. Nah, pengadaan merupakan serangkaian kegiatan yang menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketiga adalah pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Dan yang terakhir adalah penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, penghapusan barang adalah kegiatan akhir dari siklus pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme tertentu berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Teman-teman, itulah penjelasan dari aku mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah aku jelaskan ini. Jangan lupa untuk mengisi link soal yang ada di bawah ini.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you teman-teman.